Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami muliakan guru kami yang termaklum Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah pada pagi yang berbahagia ini, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan amal. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian ba'da subuh kita pada pagi hari ini, Minggu 30 Juni 2024, berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz. Sebelum dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ustadz, kita akan membacakan Asmaul Husna secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq,
Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ahad, Ya Muksid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Demikianlah pembacaan Asmaul Husna. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Bapak Ustadz tentang Al-Aziz. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaril mutakabbir. Wa qala aidan inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwa silahul mu'minin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Ila rohi ila hadrati khususan mu'alifi hadal kitab fikhul asma'il husna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr nafanallahu bihim wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya, minggu kemarin kita membahas tentang asma Allah Al-Muhaimin. Sekarang kita lanjutkan dengan asma Allah Al-Aziz. Zai. Al-Aziz. Arti Al-Aziz adalah perkasa. Arti pendeknya, singkatnya adalah perkasa. Allah yang maha perkasa. Jamaah HRFM rahimakumullah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kita mengkaji di setiap minggu, supaya kita mengenal Allah melalui nama-namanya. Kita mengenal Allah melalui asma-asmanya. Dengan harapan semakin kita mengenal nama Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semakin kita mengenal asma Allah, nama Allah, semakin menambah iman kita kepada Allah. Semakin pula kita mengetahui apa yang Allah kehendaki dari nama-namanya itu. Karena di dalam nama-namanya ada sesuatu yang harus kita lakukan yang sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, maha perkasa. Maha perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, alladzi laul izzatu bi jami' ma'aniha wa hiya turja'u ila sasati ma'anin kuliha sabitatun lillahi ta'ala tamami wal kamal. Di dalam kitab Fiqh Asmaul Husna. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Aziz ini artinya 3. Bila kumpul 3 arti ini, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah itu adalah Al-Aziz. Bila kumpul yang 3 ini, barulah dia Al-Aziz. Jadi kalau tidak kumpul yang 3 ini, berarti dia bukan Al-Aziz. Nah, sekali lagi, Al-Aziz adalah yang maha perkasa. Al-Aziz yang pertama maknanya adalah izzatul quwwah. Izzatul quwwah. Bukan kuah-kuah. Muah kolak, bukan. Bukan kuah-kuah kuah. Mie kuah itu. Izzatul quwwah. Izzatul quwwah yang artinya tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seantero langit dan bumi. Dari mulai alam mulki, malakut, jabarut, alam lahut, rob mustawan qaba qasain au adna, sidratul muntaha. Itu nama-nama alam. Kita kan tahunya hanya alam dunia saja. Masya Allah, luar biasa. Alam semua adalah makhluk ciptaan Allah. Rasulullah Muhammad SAW diisrokan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan. Langit ke-1, ke-2, 3. Rob naik ke atas. Rob mustawan qaba qasain au adna, sidratul muntaha. Jadi semua alam ini tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kursi Allah, ciptaan Allah. Malaikat yang tidak pernah tersenyum, tidak pernah, semenjak dia diciptakan tidak pernah tersenyum. Malaikat penjaga neraka diciptakan Allah. Segagahnya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih gagah, tidak ada yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi supaya kita kenal. Jangan sampai kita salah menganggap manusia gagah mulia dengan hartanya, sehingga kita bertuhan ke mereka. Di zaman dahulu sudah dicontohkan, sudah dikisahkan di dalam Al-Quran, seorang raja yang sombong luar biasa, yaitu Namrud laknatullah. Raja Namrud laknatullah. Setiap hari orang-orang itu menyembah Raja Namrud. Begitu ketemu Raja Namrud, semua sujud. Persembahan untuk engkau wahai Tuhanku. Persembahan untuk engkau wahai Tuhanku. Semua menyembah. Nah, satu hari Nabi Ibrahim lewat di depan Raja Namrud, dan Nabi Ibrahim tidak mau menyembah. Kata Raja Namrud, kenapa kamu beda dengan yang lain? Yang lain itu semuanya menyembah kepadaku. Kata Raja Namrud, Rabbi goiri, Rabbun goiri. Kata Raja Namrud, apakah ada Tuhan selainku, sehingga engkau tidak menyembahku? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Raja Namrud, wah, kalau hanya menghidupkan dan mematikan saya juga bisa. Lihat nih. Lalu Raja Namrud memanggil rakyatnya. 2 orang dipanggil. Setelah 2 orang dipanggil itu, yang satu dibunuh. Dibunuh oleh Raja Namrud. Yang satu tidak dibunuh. Kata Raja Namrud, nih saya bisa menghidupkan. Yang satu hidup, yang satu mati. Sambil ketawa dia mengatakan begitu. Dia merasa bahwa dirinya gagah. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi kamu tidak bisa menerbitkan matahari tidak di timur tapi di barat. Kamu tidak bisa begitu. Nah, karena Raja Namrud merasa kalah dan merasa terhina oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dipenjarakan oleh Raja Namrud. Setelah dipenjarakan, bukan hanya cukup dipenjarakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi dibakar di api. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hanya menghinakan Nabi Ibrahim, tidak diserang dengan raksasa, tidak diserang dengan buta hijau, tidak diserang dengan pasukan-pasukan yang besar, tetapi Allah hinakan kesombongan Allah hinakan kesombongan Raja Namrud. Maaf, Allah hinakan kesombongan Raja Namrud. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah, yang dia menjadi raja 400 tahun. Allah hancurkan kesombongannya hanya dengan makhluk yang paling kecil, yaitu seekor nyamuk. Pasukan Namrud diserang oleh nyamuk, digigit oleh nyamuk. Namrud lari terbirit-birit menghindar dari serangan nyamuk. Lalu Allah loloskan satu nyamuk mengikuti Raja Namrud. Raja Namrud masuk ke ruangan tertutup, masuk ke ruangan rahasia, tetapi satu nyamuk masuk ngikut dan masuk melalui hidungnya, masuk ke dalam otaknya, bersarang di otaknya selama 400 tahun. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sampai tiap hari Raja Namrud mukul kepalanya. Tiap hari dipukul kepalanya. Nah, itulah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya kuat, dihinakan oleh Allah dengan sesuatu yang sangat hina. Udah kecil, dekil lagi. Apa? Nyamuk. Sama nyamuk dihinakan. Jadi yang pertama makna Aziz, makna Al-Aziz, makna Allah yang perkasa itu, yang pertama adalah Izzatul Quwah. Izzatul Quwah artinya tidak ada yang lebih kuat dari Allah, tidak ada yang lebih gagah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis sama ibu-ibu. Yang kedua, di dalam kitab ini makna Al-Aziz yang kedua
adalah izzatul imtina. Izzatul imtina. Apa maksud izzatul imtina? Fa innahu al-ghaniyyu bi zatihi fala yahtaju ila ahadin la yablughul ibadu darrahu fayadurrunahu wala naf'uhu fayanfa'unahu bal huwal dharu an-nafi. Yang kedua, arti al-aziz ini adalah izzatul imtina. Bahwa al-ghaniyyu bi dzatihi la yahtaju ila ahadin min khalqihi wal khalqu yahtaju ilaihi. Artinya, arti izzatul imtina adalah Allah sangatlah kaya. Allah tak pernah butuh pada makhluk, tetapi semua makhluk yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya izzatul imtina. Makna al-aziz yang kedua adalah izzatul imtina. Allah sangatlah kaya. Seandainya seluruh seantero bumi dan langit, manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia dan jin, seandainya semuanya menyembah kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, taatnya seluruh manusia seperti taat Nabi Muhammad SAW, ibadahnya seluruh manusia seperti ibadahnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadikan Allah bertambah kemuliaannya. Dan seandainya seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai terakhir diciptakan, misalkan 1 triliun semuanya, dosanya seperti dosa-dosa orang yang sangat berdosa, tidak akan menjadikan hilangnya berkurangnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Aziz. La yahtaju ila ahdin. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Tetapi makhluknya yang butuh dengan Allah. Kita disuruh ibadah itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tetapi Allah merintah ibadah ke kita. Ibadah itu untuk kita sendiri. Bukan untuk Allah. Boro-boro untuk diri kita. Boro-boro untuk Allah. Boro-boro ibadah satu orang untuk Allah, seluruhnya ibadah tidak ada ngaruh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, lu mau ibadah buat lu, begitu kan? Mau dosa juga buat lu juga. Nah, begitu. Itulah izzatul imtina. Jadi tidak ada yang membuat madarat kepada Allah, tidak ada yang membuat mulia, bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Izzatul imtina. Yang ketiga, izzatul qahr. Izzatul qahri. Yang ketiga adalah izzatul qahri. Izzatul qahri ini artinya izzatul qahri wal ghalabah alal kainah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Izzatul qahri, perkasa memaksanya. Tidak ada yang bisa memaksa atas apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu itu sudah diputuskan oleh Allah, tidak ada yang bisa memaksakan, mendobrak apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izzatul qahr. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kumpul nama yang tiga ini, arti yang tiga ini, yang satu apa? Izzatul quwa. Yang kedua, izzatul imtina. Yang ketiga, izzatul qahr. Izzatul qahri. Nah, jika berkumpul tiga ini, izzatul quwat, izzatul imtina, izzatul qahr, itu namanya al-aziz. Jika dia tidak ada yang lebih kuat dari dia, jika dia sangat kaya, tidak butuh dengan yang lainnya, jika dia tidak ada yang bisa memaksa atas apapun keputusannya, silahkan mengaku dia al-aziz. Tetapi kalau hanya kuat, tetapi tidak izzatul imtina,
tetapi ijatul imtina dan ijatul quwah, tetapi dia tidak ijatul qahr, bukan al-aziz. Jadi al-aziz itu adalah yang berkumpul makna tiga tadi. Ijatul quwah, ijatul imtina, ijatul qahar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, bagaimana buahnya? Buah keimanan kita dari asma Allah al-aziz ini. Wa min asharil imani bihadzal ismi ayyakuna zullul abdi lillahi wahdah. Di antara buahnya dari iman, buahnya dari keimanan seseorang dengan asma Allah al-aziz adalah tak boleh ada kesombongan dalam diri kita. Tidak boleh ada kesombongan dalam diri kita. Jadi kita harus merasakan hina di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena jangankan kita bisa menguasai yang lain, jangankan kita bisa menguasai seluruh dunia, seluruh isi rumah pun, jangankan seluruh isi rumah, kita menguasai diri kita sendiri pun kita tidak mampu. Coba di sini di grup RFM ada nggak yang mampu menguasai diri sendiri? Nggak ada. Kalau ada yang mampu menguasai diri sendiri, semua yang ia inginkan akan terjadi, semua yang tidak ia inginkan tidak akan terjadi. Tetapi buktinya kadang-kadang kita dipertemukan dengan sesuatu yang kita tidak inginkan. Dan kadang-kadang kita dipertemukan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dipertemukan oleh Allah, dengan sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin A, Allah ketemukan dengan B. Kita nggak mau B, Allah ketemukan dengan B. Terkadang begitu. Itu tandanya kita tidak aziz. Itu tandanya kita lemah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ngobrolnya ini ketularan orang Makassar. Karena kemarin baru ada Ustadz Dasad Latif pengajian di sini. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam doa pun, di dalam doa, yang dibutuhkan di dalam doa itu adalah selain kalimahnya, kalimah dari Al-Quran, kalimah dari hadis, selain itu, yang utama dan tidak kalah utamanya adalah perasaan kita berdoa. Karena berdoa itu adalah memohon kepada Allah, menunjukkan kehinaan diri. Nah, coba kalau ada anak nih, ada anak, kita punya anak kita ada 4, yang satu minta uang ke kita, mah minta uang mah, sambil nendang meja, kira-kira kita bagaimana? Wah, itu dikasih juga paling gimana gitu. Ada lagi yang satu lagi keras-keras teriak-teriak, mama minta uang, mama minta uang, gitu kan. Ada lagi satu lagi masuk, mah boleh nggak aku ngobrol, aku ada perlu mah, pengen beli ini, minta uang dong. Satu, itu udah mulai bagus tuh, udah mulai bagus. Ada lagi yang lebih bagus tuh, dia datang ke ayahnya, nggak ngomong, tahu tuh ayahnya senang dipijit, tahu ayah pegal ya kakinya, dipijit kakinya, dipijitin kakinya, tangannya ayah dipijit tangannya. Udah lama mijit, kata ayahnya, kamu tumben nih, nggak biasanya kamu mau mijit ayah, kamu mau ada perlu apa, ngomong aja gitu kan. Kata anaknya, enggak ayah, mijit aja, dia terus aja mijit. Kata ayahnya, ayah tahu tetangga sebelah beli motor, kamu pengen motor ya, ntar ayah belikan ya. Padahal dia minta nggak, ibu-ibu, si anak itu minta nggak? Enggak kan, nggak minta. Nah begitu pun berdoa kepada Allah. Ada yang berdoa hanya mengandalkan kalimah, segala macam dibaca. Ada yang berdoa dengan hatinya, ada yang berdoa dengan rintihan-rintihan ucapannya yang diresapi, yang keluar dari perasaannya. Ada yang tidak sempat dia berdoa, tetapi dia terus aja wirid, terus aja dia baca Allah ya Allah, terus aja dia baca la ilaha illallah, dia tidak sempat dia berdoa.
tidak sempat dia meminta kepada Allah. Dia sibukkan mengabdi kepada Allah. Tidak sempat dia memohon, meminta kepada ayahnya, karena dia sibuk mengabdi kepada ayahnya. Dia pijit. Kata ayahnya, ngomong, kamu pengen apa? Enggak ya. Pergi lagi dia ke warung. Ayah mau ini, mau apa? Ini ayah mau beli rokok, pengen rokok sama ini. Biar ntar dia ada yang beli ke warung. Terus saja semua dipersiapkan, seluruh perintahan ayahnya dijalankan, pekerjaan ayahnya diambil alih, sampai begitu segitunya. Lalu ayahnya dengarkan, ini manusia, tapi jangan dibanding-banding. Kalau Allah tidak begini, manusia saja sudah begini, begitu loh, agar kita sedikit ada gambaran. Kalau Allah tidak begitu. Kalau Allah itu tidak seperti makhluk, muhalafatul ilawadisi, tidak, kalau kata orang Sunda, tidak bisa kaolo. Itu Allah mah nggak bisa dibujuk, nggak bisa dirayu. Emangnya mendang layang dirayu-rayu gitu kan. Allah itu tidak bisa dirayu-rayu, dibujuk-bujuk. Memberi bukan karena dipinta, tidak memberi bukan karena tidak dipinta. Itu keyakinan kita. Rumusnya itu. Allah memberi bukan karena dipinta. Karena kalau memberi karena dipinta, berarti Allah seperti manusia. Dan Allah tidak memberi bukan karena tidak dipinta. Karena Allah kalau tidak memberi karena tidak dipinta, berarti Allah seperti manusia. Tapi Allah memberi sekehendaknya, dan Allah tidak memberi pun sekehendaknya. Terus apa gunanya kita kalau tidak ada ngaruh kepada Allah? Tidak bisa kita mempengaruhi Allah. Tetapi kita diperintah untuk berdoa kepada Allah, bukan untuk mendemo. Kita meminta, menyampaikan keinginan kita kepada Allah, bukan kita ngasih tahu bahwa Allah tidak tahu atas keinginan kita. Boro-boro keinginan kita. Dari mulai kita belum diciptakan saja 2000 tahun sebelum ruh kita ditiupkan. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, apa masalah kita, apa solusinya. Begitu. Nah, terus kalau udah tahu, untuk apa kita berdoa? Justru itu bedanya orang yang paham dan tidak paham. Kalau orang yang tidak tahu, dia berdoa seakan-akan doanya itu yang bisa merubah segalanya, sehingga dia benar-benar merasakan berpegang dengan doanya. Tetapi kalau orang yang udah tahu, orang yang udah paham dengan tauhid, ia berdoa karena ia menjalankan perintah Allah berdoa. Karena Allah yang merintahnya. Saya berdoa bukan karena keinginan saya, bukan karena amanah-amanah saya, tetapi karena Allah memerintah saya untuk berdoa. Kenapa kamu meminta kepada Allah? Kan Allah tidak akan memberi kalau kamu meminta. Walaupun kamu meminta, karena Allah memberi bukan karena dipinta. Tidak apa-apa. Urusan saya bukan ada pemberian Allah, tetapi urusan saya menjalankan perintahan Allah, berdoa kepada Allah, dan menunjukkan sifat kehambaan bahwa yang namanya minta berarti tidak mampu. Saya menunjukkan ketidakmampuan. Ya Allah, limpahkan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah ya Allah, untuk membayar amanah. Nah, bedanya orang yang polos dengan orang yang ngerti. Kalau orang yang polos dia berdoa seperti itu, lurus aja, dia nggak ada perasaan apa-apa. Tetapi kalau orang yang paham, yang mengerti, dia mengatakan begitu didasari atas dasar hatinya yang merasakan bahwa benar-benar dirinya tidak mampu. Jangankan untuk menguasai orang lain, untuk menguasai harta, untuk mengadakan sesuatu, untuk menguasai dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Oleh karena dia merasa hina, tidak merasa mulia, maka dia memohon kepada Allah, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Nah, bedanya begitu. Jadi kalau orang yang paham, yang mengerti, berdoanya pun satu, karena diperintah oleh Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan sifat kehambaan. Gitu. Lidharil ubudiyah, menunjukkan sifat kehambaan, bahwa hamba itu selamanya butuh kepada Rabbnya, butuh kepada Allahnya.
Lalu kita memohon kepada Allah. Karena kita tidak mampu, kita memohon kepada Allah. Tetapi setelah memohon kepada Allah, Allah belum berikan juga apa yang kita inginkan. Kita tidak berhenti terus memohon kepada Allah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah memberinya itu, Allah akan memberi kepada kita itu, Allah mengijabah doa kita itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita pinta, apa yang kita mohon. Karena Allah lebih tahu. Yang kemarin itu di Hikam. Nah, itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama, buahnya wa min asaril imani bihadzal ismi, asar itu bekas dari kita iman dengan Asma al-Aziz yang Maha Perkasa. Yang pertama adalah kita jangan sombong. Yang kedua, sebaiknya bertawakal kepada Allah. Serahkan diri kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan hanya Allah yang bisa kita jadikan sandaran. Nah, serahkan diri kita dengan keyakinan hanya Allah yang bisa dijadikan sandaran. Dan hanya Allah yang setia. Yang benar-benar setia hanya Allah. Teman yang dulu bersama-sama, makan bareng, main bareng, tidur bareng, kemana-mana bareng. Dikala kita banyak musibah, dikala kita banyak masalah, semua menjauh. Jadi sebetulnya Allah datangkan masalah musibah kepada kita sehingga Allah hinakan diri kita agar kita tahu diri bahwa kita itu tidak mulia, kita itu hina. Mana buktinya? Dikala kita terpuruk, semua menjauh kepada kita. Oleh Allah diberikan ilmu, diberikan paham kita bahwa, nah, jadi siapa sekarang yang setia terhadap kamu? Mana? Orang setia hanya kamu di saat kamu kaya. Teman kamu setia di saat kamu punya uang. Dia setia di saat kamu bisa dipinta tolong. Setelah kamu ambruk, setelah kamu pakai kolor, setelah kamu tidak punya apa-apa, semua menjauh kamu. Itu yang harus menjadikan kita itu paham bahwa Allah Aziz. Ya Allah, ya Aziz, ya Aziz. Keluar dari mulut kita, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Wahai Zat yang Maha Perkasa. Oh ya Allah yang perkasa. Benar, mana buktinya? Kita tidak punya perkasa, boro-boro